Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Mahwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Adapun judul video yang akan kami sajikan di sini adalah bagaimana nasib P2 P3 jika di sekolah induk itu terdapat kebutuhan formasi tapi kalah perankingan teman-teman ya, tapi kalah perankingan ya. Kalah perankingan maksudnya itu bisa jadi kalah perankingan dari guru sesama induk ya, guru sesama induk atau dari sekolah lain seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Seperti itu kira-kira ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya bahwa kelulusan seleksi kompetensi itu ditentukan ya teman-teman, yang menjadi penentu kelulusan seleksi kompetensi itu ditentukan oleh nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan sekolah. Nah, berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Misalkan saja dalam satu sekolah itu ada satu formasi ya, kebutuhan formasi, kemudian guru induknya itu ada 2, otomatis ini dulu yang harus bersaing teman-teman ya, karena ada formasi di sekolah induknya. Lantas si A dengan si B ya, si B ini kalah nilai, maka bisa jadi si A ini yang akan mengisi formasi di sekolah induknya. Nah, bagaimana dengan si B ini? Si B ini akan dilihat lagi urutan nilainya disesuaikan dengan ketersediaan kebutuhan formasi di instansi ini. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi intinya ya, bagi guru-guru yang punya sekolah induk ada kebutuhan formasi itu tetap harus waspada ya, tetap harus berusaha untuk mendapatkan nilai ranking tertinggi. Kenapa? Karena itu yang akan menjadi salah satu penilaian utama perankingan nilai, dan tentunya itu akan disesuaikan dengan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Nah, ini informasi valid sebenarnya teman-teman ya, karena ini dari filenya Kemendikbud. Nah, di sini memang jelas dikatakan kelulusan seleksi kompetensi itu ditentukan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah ya. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian di sini lebih lagi teman-teman ya, teman-teman harus bisa mencerna ya apa yang kami sampaikan di sini. Di sini kalau kita perhatikan ya, di sini ketika misalkan P2 ya, P2 di sini sudah lulus seleksi administrasi, nantinya itu akan mengikuti seleksi kompetensi ya, tes CAT BKN maksudnya, yang mana bobot nilainya itu 70-30% dari seleksi CAT kompetensi dengan seleksi kompetensi tambahan. Nah, materinya itu untuk P2 dan P3 adalah tes SJT. Ya, seperti itu kira-kira teman-teman. Tapi kalau misalkan daerah tidak mengadakan ini seleksi kompetensi tambahan, maka nilai 100% itu datang dari seleksi kompetensi CAT. Nah, nantinya itu akan menjadi salah satu penentu pada saat pengumuman kelulusan di sini. Nah, itu akan menjadi salah satu penentunya teman-teman ya, yang mana nantinya itu akan terjadi perankingan nilai. Nah, lagian di sini kalau kita lihat teman-teman ya, untuk P2 dan P3 kita coba cek lagi di sini seberapa besar peluang dari P2 dan P3 yang memang di sekolah induknya itu ada formasi. Nah, di sini kita lihat ya, ini dia untuk mekanisme yang seleksi menggunakan CAT, yaitu P2 dan P3 teman-teman. Di sini kita lihat ya, ini dia
Untuk P2 dan P3 kata kuncinya ada di sini teman-teman ya. Nah, ada dua, yaitu di poin kedua ketiga. Di sini dikatakan seleksi meliputi seleksi kompetensi teknis, kemudian manajerial, kemudian sosial kultural ya. Lalu berdasarkan nilai tertinggi pada seleksi di atas ya, paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi itu dapat mengikuti seleksi wawancara. Nah, jadi ini berdasarkan nilai ranking tertinggi. Kemudian bagaimana penempatannya? Di sini dikatakan individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Jadi logikanya, salah satu nilai plus bagi P2 dan P3 yang di sekolah induknya itu ada kebutuhan ya, ada kebutuhan formasi. Jadi ketika selesai tes, kemudian pengumuman nilai, kemudian P3 atau P2 ini mendapatkan nilai yang bagus, maka besar kemungkinan dia akan mengisi kebutuhan formasi di sekolah induknya, atau dinas pendidikan akan mendistribusikan penempatan di sekolah induk dari P3 dan P2 yang mendapatkan nilai bagus nantinya teman-teman. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa penentu kelulusan P2 dan P3 itu berdasarkan hasil CAT-nya, dan tentunya itu berdasarkan nilai tertinggi teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi tetap ya ada nilai plus bagi guru honorer baik P2 P3 yang memiliki kebutuhan di sekolah induknya. Ya, jadi ketika misalkan selesai mengikuti tes CAT BKN dan layak untuk diangkat menjadi ASN berdasarkan nilai, maka nantinya di sini katakan individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Nah, jadi yang diprioritaskan dulu adalah P2 P3 yang memang ada kebutuhannya tersedia. Nah, ketika misalkan tidak ada kebutuhan tersedia dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN setelah tes CAT BKN, maka nantinya maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, seperti itu kira-kira ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian di sini yang menjadi penentu utama juga ya bagi P2 dan P3 itu terkait dengan tahapan pengisian formasi. Nah, selain berdasarkan nilai ranking tertinggi, itu juga berdasarkan urutan kategori pelamar ya, sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia. Jadi yang paling diprioritaskan dulu adalah THK2 teman-teman ya. THK2 ini adalah P2 ya. THK2 ini adalah P2. Kemudian guru setelah itu, setelah penempatan P2 atau setelah jatah P2 selesai, maka lanjut lagi tahapan berikutnya atau urutan kategori berikutnya adalah guru honor negeri masa kerja 3 tahun ke atas ya, atau dikenal dengan istilah P3. Nah, jika masih tersedia formasi, barulah lulusan PPG dengan guru non ASN ya, itu masuk dalam kategori pelamar. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.